Shalom saudara-saudara, damai di hati. Mungkin ada yang belum menerima ucapan selamat tahun baru dari saya. Maka kesempatan ini saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua, diiringi dengan doa dan harapan Tuhan terus menyertai, memberkati, melindungi kita semua di sepanjang tahun 2025 ini. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, tema khotbah pada saat ini ialah berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tentu setiap orang ingin berbahagia dan mengalami suatu kondisi hidup dalam keberkatan. Demikian pula ketika kita telah memasuki tahun baru, tahun 2025, dan kita sudah berada di hari kelima di tahun 2025 ini, juga hari Minggu pertama di tahun 2025 ini. Dari 52 minggu yang Tuhan sediakan di dalamnya, kita sekarang telah berada di hari Minggu pertama. Saya berdoa semoga kita semua yang hadir pada sore hari ini tidak ada alpah di sepanjang 52 minggu yang hendak kita jalani di tahun 2025 ini. Dan tentu ada pengharapan ketika kita berada di awal tahun ini, yaitu pengharapan untuk boleh mengalami suatu kondisi kehidupan yang berbahagia dan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, teks firman yang kita baca tadi memberikan petunjuk untuk bagaimana kita boleh mengalami kondisi kehidupan yang berbahagia dan diberkati itu. Kata berbahagialah yang menjadi kata pertama dari teks firman yang kita baca ini, itu berasal dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, Asher. Ada di agen Asia. Secara harafiah artinya berbahagia, beruntung, diberkati. Jadi ayat 1 itu kita boleh membacanya demikian, sesuai rumusan di Alkitab kita, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan seterusnya. Bisa juga beruntunglah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan seterusnya. Bisa juga diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan para pencemooh. Bisa seperti itu. Diberbahagia, beruntung, diberkati. Itu maksudnya. Jadi bagaimana petunjuk yang mau disampaikan oleh teks ini kepada kita yang mendambakan suasana kehidupan yang berbahagia dan diberkati itu? Yang pertama, itu dikatakan pada ayat 1, yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara-saudara, tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Sepertinya ini adalah suatu perkembangan dari kemerosotan hidup di dalam dosa. Setiap orang pasti yang oleh karena sudah jatuh di dalam dosa diperhadapkan dengan jalan-jalan yang fasik, jalan-jalan yang berdosa. Akan tetapi di tengah-tengah jalan-jalan fasik, jalan-jalan yang berdosa ini, oleh anugerah Allah telah ditawarkan kepada kita ada satu jalan yang menuju pada kebenaran, yang menuju pada kehidupan yang kekal, yang menuju kepada Bapa di sorga. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah
jalan dan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu, dua lagu tadi, Puji Tuhan, yang dinyanyikan oleh kolom 13 dan 14 sangat-sangat relevan dan bahkan sangat tune, pakai istilah lebih akademis lagi, sangat kompatibel dengan firman yang kita pikirkan ini. Katakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Hebat. Tetapi kita tidak akan ada pada jalan itu kalau Sang Juru Selamat tidak membawa kita pada jalan itu, sehingga kita memerlukan Sang Juru Selamat beranugerah kepada kita, membelokkan kita dari jalan-jalan dosa dan masuk pada jalan yang dibawa olehnya. Maka kuperlukan Juru Selamat. Hebat. Jadi saya kira setiap kolom sekarang mulai memikirkan lagu-lagu pujian yang hendak dikumandangkan, yang cocok dengan teks firman atau tema-tema yang hendak kita pikirkan. Jadi terima kasih buat kolom 13 dan kolom 14. Jadi saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak akan bisa mengalihkan arah hidup kita, perjalanan hidup kita, kalau tidak ada intervensi dari Tuhan yang membentangkan kepada kita jalan yang lain, jalan yang benar. Karena kita memang sudah ada di jalan yang berdosa, kita sedang berjalan di sana. Tetapi kemudian berdiri, artinya berhenti. Tetapi berhenti bukan untuk berbalik dan pergi kepada jalan yang satu yang sudah dibawa oleh Tuhan ini, jalan yang benar itu, tetapi malah kemudian duduk di sana. Jadi perhatikan itu, berjalan lalu berhenti atau berdiri lalu duduk, artinya jadi kerasan di jalan itu, tinggal di jalan itu, hidup di jalan itu, semakin tenggelam di dalam dosa, semakin mencintai kehidupan yang berdosa, semakin menyukai cara hidup yang berdosa, dan tak akan pernah keluar dari sana. Nah, itu maksudnya. Ini perkembangan kemerosotan. Ini agak apa ya? Perkembangan biasanya perkembangan maju. Ini perkembangan tapi menurun. Lebih tepat mungkin disebut dengan istilah kemerosotan. Tetapi memang berbicara tentang berjalan menurut nasihat orang fasik. Fasik itu artinya dia tahu Tuhan ada, tapi dia tidak hidup di bawah otoritas Tuhan. Dia tidak hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Beda dengan orang kafir. Orang kafir tidak meyakini Tuhan, mirip ateis saja. Tidak kenal Tuhan yang otentik, Tuhan yang sejati, yang sebenarnya itu siapa? Itu kafir. Ya, jadi jangan heran kalau hidupnya tidak beres, karena memang tidak kenal Tuhan. Orang fasik sebenarnya orang yang kenal Tuhan, tapi tidak hidup di bawah otoritas Tuhan. Mereka hidup menurut keinginan mereka sendiri yang berdosa, dan karena itu selalu melakukan hal-hal yang jahat, selalu melakukan hal-hal yang berdosa, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang-orang yang lain. Itu orang fasik. Berjalan menurut nasihat orang fasik berarti berjalan menurut pikiran atau pola pikir yang fasik. Pola pikir yang fasik, yang jahat, yang berdosa itu bisa hadir secara eksternal dari luar, dari teman-teman yang tidak hidup dalam Tuhan. Bisa juga datang secara eksternal dari luar melalui media sosial, Facebook, YouTube, WA, TikTok, dan lain-lain sebagainya.
Tetapi bisa juga datang secara internal, dari dalam diri kita sendiri. Oleh karena natur kita yang berdosa, maka pikiran ini selalu memproduk pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, konsep-konsep yang bertentangan dengan kehendak Allah. Firman Tuhan katakan, kalau mau hidup berbahagia dan terberkati, jangan ikuti pikiran-pikiran yang fasik itu, baik dari faktor eksternal maupun dari faktor internal. Lalu kemudian berdiri di jalan orang berdosa, artinya melakukan perilaku-perilaku yang berdosa. Konkretnya perilaku yang berdosa itu seperti apa? Yaitu yang melanggar 10 hukum dasatita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bangunan patung dan sejenisnya, sujud menyembah kepadanya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskan hari Sabat, hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini kepunyaan sesamamu, jangan bersaksi dusta. Jadi perilaku-perilaku yang berdosa adalah perilaku-perilaku yang melanggar 10 hukum Tuhan itu. Dan 10 hukum Tuhan itu Tuhan Yesus ringkaskan dalam 2 hukum saja, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Melanggar prinsip-prinsip hukum Allah ini, itulah yang disebut perilaku-perilaku yang berdosa. Lalu kemudian duduk di kalangan para pencemooh. Terus saudara, saya melihat di media sosial. Media sosial ini sepertinya dipakai menjadi alat yang efektif untuk mencemooh. Saya pernah membaca di Facebook seseorang, dia mengangkat-angkat, memuji-muji, memuja-muja seorang penguasa. Yang entah ada motif apa dibalik daripada pujian-pujian dan pujaan-pujaan itu. Tetapi ketika orang yang berkuasa itu lengser dan tidak berkuasa lagi, dia menghina, dia mencemooh, dia menghina, dia merendahkan, dia membuli orang yang tadi saya sebut sebagai penguasa itu. Ini nyata sekali. Saya lihat itu di FB. Mencemooh itu artinya meremehkan, merendahkan, menghina, termasuk membuli. Saya melihat media sosial itu sebagian besar dipenuhi dengan cemoohan-cemoohan, hinaan-hinaan. Dan jangan pikir kalau kita melakukan hal-hal yang seperti itu kita akan berada pada suatu kondisi kehidupan yang berbahagia dan yang terberkati oleh Tuhan. Jadi jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan yang orang yang berdosa, lalu kemudian duduk di kalangan para pencemooh. Kalau kita boleh ringkaskan menjadi satu kalimat, jangan hidup dalam dosa dan kefasikan. Kalau mau mengalami suatu kondisi kehidupan yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan, jangan hidup di dalam dosa dan kefasikan. Lalu yang kedua, untuk mengalami kehidupan yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan, maka firman Tuhan menganjurkan kita untuk mencintai firman Tuhan. Itu dapat dilihat pada ayat 2. Ayat 2 itu katakan begini: tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau ayat 1 menganjurkan tentang apa yang tidak boleh kita lakukan supaya mengalami keadaan hidup yang berbahagia dan diberkati, memberitahukan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ayat 2 memberitahukan apa yang harus kita lakukan, yaitu apa? Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Taurat di sini tidak hanya menunjuk pada 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan,
Tidak juga hanya menunjuk pada 10 hukum Taurat dengan ratusan peraturan penjabarannya, tetapi Taurat di sini berbicara tentang firman Tuhan. Lebih jelas kita dapat melihat itu di Mazmur 119, Mazmur terpanjang, pasal yang tepat berada di tengah-tengah Alkitab. Kalau Alkitab itu dapat dikatakan intinya apa? Intinya ada di tengah-tengah Alkitab, dan pasal yang pas ada di tengah Alkitab itu Mazmur 119. Kalau orang tutup kopi Alkitab, orang cari DP tengah, pas DP tengah buka Mazmur 119. Itu tengahnya, itu sentranya, itu intinya. Dan Mazmur 119 itu menyatakan tentang urgensi firman Tuhan yang seringkali disebut Taurat, yang seringkali disebut hukum, yang seringkali juga disebut hikmat ya. Memakai kata-kata sinonim secara berganti-gantian untuk menyebut firman Tuhan, termasuk Taurat itu adalah kata lain dari firman Tuhan. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Supaya kita mengalami suatu kehidupan yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan, maka kita harus menjadi orang-orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Saudara, kalau saya boleh bertanya, saya mau tanya, apa kesukaan kita dalam hidup ini? Ya tentu kita sudah tahu ya, kesukaan-kesukaan yang buruk itu tentu tidak boleh. Kita berbicara tentang kesukaan-kesukaan yang baik. Kesukaan-kesukaan yang buruk seperti perjudian, miras, kemabukan, perselingkuhan, perhugelan, pencurian, penipuan. Kalau ada kebiasaan seperti itu mutlak harus kita tinggalkan. Atau ada kebiasaan-kebiasaan yang agak netral, tapi tidak juga dapat dikatakan baik, seperti kebiasaan jalan-jalan di mall, kebiasaan belanja-belanja, tidak butuh tapi sudah jadi kebiasaan belanja. Ini juga tidak dapat dikatakan kebiasaan yang baik, tapi juga tidak seburuk yang tadi. Jadi kita berbicara tentang kebiasaan yang baik. Seperti apa? Membaca buku selain dari Alkitab, menjelajahi internet untuk semakin memperlengkapi cakrawala berpikir dengan berbagai pengetahuan. Melalui ilmu pengetahuan yang tersedia secara online yang ada di tangan kita. Itu juga kebiasaan. Kebiasaan untuk mencari uang sudah jadi kebiasaan baik juga. Kebiasaan sebelum tidur berdoa bersama suami istri sambil pegang tangan. Kebiasaan beribadah keluarga dan lain-lain sebagainya. Itu semua kebiasaan. Kebiasaan apa yang kita sukai dalam hidup kita? Saya mau katakan bahwa meskipun kita punya banyak kebiasaan yang baik dalam hidup ini, punya banyak kebiasaan yang positif, kebiasaan yang konstruktif, tetapi kalau membaca Alkitab, mendengarkan pengajaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan, tidak menjadi kebiasaan pokok, tidak menjadi kebiasaan utama dalam kehidupan kita, maka semua kebiasaan yang tadi meskipun baik tidak dapat menjamin atau belum lengkap untuk menjamin suatu kondisi kehidupan yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu firman Tuhan ini memanggil kita untuk menjadikan kesukaan sebagai firman Tuhan menjadi kesukaan pokok kita, menjadi kebiasaan utama kita, menjadi kesukaan terpenting kita, selain daripada kesukaan-kesukaan dan kebiasaan-kebiasaan yang baik tadi. Saking begitu urgennya firman Tuhan, maka Martin Luther, tokoh reformasi, dia berkata begini, dia pernah berkata begini, saya tidak akan pernah pergi ke surga tanpa firman Tuhan.
tetapi saya akan hidup cukup baik di neraka dengan firman Tuhan. Saya ulangi, Martin Luther katakan begini, saya tidak akan pernah pergi ke sorga tanpa firman Tuhan, tetapi saya akan hidup cukup baik di neraka dengan firman Tuhan. Jadi sebenarnya mana ada orang di neraka yang cinta firman? Semua orang di neraka tidak ada yang cinta firman, tidak ada hidup dengan firman. Semua orang yang di neraka. Jadi ini merupakan ungkapan yang sifatnya hiperbol, yang sifatnya melebih-lebihkan untuk memberi penekanan akan urgensi, pentingan dari firman Tuhan itu. Karena itu saya berdoa agar supaya setiap kita malam hari ini boleh menjadi orang-orang yang menjadikan membaca Alkitab, mendengarkan pengajaran firman Tuhan, dan mempelajari firman Tuhan itu sebagai kesukaan terbesar kita, kesukaan utama kita. Jadi karena itu saya sudah cicil-cicil khotbah ini dalam doa pengakuan dosa tadi, sebab kenyataannya banyak orang yang betul datang ibadah, tapi dalam pikiran dan hatinya ingin ibadahnya cepat-cepat selesai. Kemarin saya melihat di Facebook ada seorang oma. Mungkin anak cucunya bertanya, "Oma, Manjo mau masuk gereja hari Minggu ini." Kemarin atau tadi. Lalu oma itu bilang, "Kita nih mau tuh pendeta jabah khotbah panjang, Pak." Nah, bayangkan itu. Ada begitu banyak orang Kristen yang datang ke gereja untuk beribadah, tapi dalam hatinya dia ingin sekali supaya pendeta khotbahnya jangan panjang-panjang, singkat-singkat saja. Saya mau katakan saudara-saudara, itu adalah indikator tidak mengasihi Tuhan, tidak mencintai firman-Nya. Kalau ada orang bilang, "Bagaimana Pak, pendeta itu jabah khotbah tidak mengerti?" Nah, itu hal lain. Itu hal lain. Kita tidak bahas itu malam ini. Tapi kalau seorang hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan yang begitu jelas, sistematis, dimengerti, mengapa tidak? Kita memberikan waktu untuk Tuhan selama-lamanya ibadah. Untuk ibadah minggu biasa jangan mau lebih dari 2 jam, saudara-saudara. Selama-lamanya khotbah, untuk khotbah-khotbah dalam ibadah minggu yang biasanya nak mau lebih dari 1 jam. Mengapa tidak kita serahkan hati kita kepada Tuhan untuk Tuhan isi dengan pengajaran firman-Nya. Saudara, saya mau katakan bahwa orang Kristen yang tidak menyukai firman Tuhan sebagai kesukaan pokok dalam hidupnya, itu orang Kristen yang buruk. Orang Kristen yang buruk. Orang Kristen yang baik adalah orang Kristen yang mencintai firman, yang menjadikan firman itu sebagai kesukaan utama, melebihi kesukaan-kesukaan dan kebiasaan-kebiasaan baik lainnya. Karena itu sekali lagi saya berdoa, kita menjadi orang-orang Kristen yang mencintai firman Tuhan dan hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Hidup di bawah otoritas firman Tuhan itu frase yang kedua dari ayat 2 itu. Yang merenungkannya siang dan malam, yang memikirkannya siang dan malam. Memikirkan untuk apa? Untuk diterapkan dalam kehidupan pribadinya, untuk diterapkan dalam kesehariannya, itu maksudnya. Bukan hanya direnungkan, dipikirkan sebagai suatu konsep, tetapi dipikirkan, termasuk dipikirkan bagaimana menerapkan dalam kehidupan. Bagaimana firman itu diterapkan dalam dirinya. Saudara, saya katakan orang Kristen yang tidak mencintai firman Tuhan adalah orang Kristen yang buruk. Kenapa? Karena firman itu adalah Kristus itu sendiri. Yesus dalam praeksistensinya. Praeksistensi artinya keberadaan sebelum dia menjadi manusia. Adalah firman.
Karena itu dia disebut anak. Oleh karena yang pertama keluar dari mulut Allah, yang pertama terlahir dari Allah adalah firman. Maka dia disebut anak. Firman itu disebut anak. Jadi sebutan anak dalam doktrin Kristen itu terhadap Yesus bukan dalam pengertian genetis, tapi dalam perspektif filosofis. Oleh karena yang pertama-tama keluar dari Allah itu adalah firman-Nya. Dan firman yang keluar dari Allah itu yang berinkarnasi menjadi manusia, supaya bisa berkorban, menderita, mati, dan bangkit menebus dosa manusia, menyelamatkan kita. Jadi firman itu adalah Kristus. Nah, karena itu Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu telah menjadi manusia. Maka kalau kita tidak mencintai firman Tuhan tidak merupakan kesukaan utama, kesukaan pokok kita, berarti kita tidak mencintai Kristus. Kalau kita tidak mencintai firman, berarti hidup kita jauh dari Kristus. Dan lebih tragis lagi kalau kenyataannya ternyata kita Kristen, tapi Kristen tanpa Kristus. Bisa terjadi. Banyak orang Kristen ibadah rajin, Minggu gereja, Rabu atau Kamis kolom, belum PKI, belum PKB, tapi dia tidak pernah menerapkan firman dalam hidupnya. Itu berarti dalam dirinya, pikirannya tidak ada firman. Berarti Kristen tanpa Kristus. Dan ini adalah hal yang paling tragis. Maka yang ketiga, di ayat 3, di situ berisi gambaran tentang kehidupan orang benar. Jadi orang yang mencintai firman, yang memikirkannya dan menerapkannya dalam hidupnya disebut orang benar. Lalu kemudian di ayat 3 itu orang benar, orang yang mencintai firman itu dikiaskan atau dimetaforakan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang berbuah lebat pada musimnya. Saudara, bumi kita ini secara geografis dapat dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah-wilayah yang curah hujannya tinggi, banyak, dan wilayah-wilayah yang curah hujannya rendah atau sedikit sekali. Negara kita termasuk berada di belahan geografis yang curah hujannya tinggi atau banyak. Nah, di negara-negara yang curah hujannya tinggi, kita dapat melihat negara itu pasti hijau. Ada banyak pepohonan yang rindang, bunga-bunga bermekaran, bukan hanya hijau tetapi juga di tempat-tempat tertentu begitu indah dengan warna-warni aneka ragam bunga. Dan bahkan rumput semak pun begitu subur. Tetapi di wilayah-wilayah yang curah hujannya rendah atau sedikit sekali, lebih diwarnai dengan tempat-tempat yang tandus, yang jarang ada tanaman, jarang ada pepohonan. Termasuk Israel kuno dan sampai sekarang juga adalah negara yang berada di wilayah geografi yang curah hujannya sedikit. Sehingga kalau mau menanam suatu benih tanaman atau pohon harus ditanam di tepi aliran air atau di tepi sungai. Begitu ditanam di tepi sungai, maka pasti tanaman itu akan bertumbuh akarnya, menerobos tanah jauh ke dalam, melebar, mencengkram bumi. Batangnya makin hari akan makin bertambah tinggi, dahan-dahannya, daun-daunnya begitu rindang, dan pada saatnya akan menghasilkan buah. Meskipun pohon itu diterpa oleh angin kencang, diterpa oleh badai yang kencang, dia tidak akan roboh. Kenapa? Akarnya kuat, batangnya kuat, kokoh. Dan bahkan dikatakan daunnya tidak akan layu.
Meski matahari begitu terik menyinarimu, tidak akan layu. Meski diserang oleh hama, oleh virus, tidak akan mati. Nah, ini gambaran dari orang yang benar, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Bukan berarti tidak ada virus, bukan berarti tidak ada hama, bukan berarti tidak ada badai kehidupan, ada. Tapi sedikit goyang-goyang, tidak akan tumbang. Dia akan tetap bertahan, dia akan tetap membuahkan buah-buah kehidupan. Apa? Itulah buah-buah roh dalam Galatia 5. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kalau sudah hadir buah-buah ini, saudara, itulah kebahagiaan dan keberkatan hidup. Jadi ini definisinya. Kebahagiaan dan keberkatan hidup yang dimaksud oleh pemazmur itu apa? Yaitu ketika kehidupan kita bagaikan pohon yang menghasilkan buah. Kita pasti berbahagia, kita pasti sangat diberkati. Bahagianya, diberkatinya bukan nanti karena punya perusahaan besar, karena punya rekening yang sangat banyak di bank. Bukan nanti karena punya jabatan yang tinggi, kekuasaan yang besar, bukan. Di mana Roh Kudus menganugerahi kita suatu kehidupan yang berlimpah dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Disitulah kita alami kebahagiaan dalam hidup. Disitulah keberkatan teralami dalam hidup kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Mazmur 133. Di mana ada hidup rukun dan damai, kesanalah berkat-berkat Tuhan perintahkan. Ini manifestasi atau perwujudan dari kebahagiaan dan hidup yang diberkati itu, saudara-saudara. Akan tetapi ayat 4 dan 5 menggambarkan kehidupan dari orang-orang fasik, orang-orang yang tidak hidup berdasar pada firman Tuhan, yang tidak suka pada firman Tuhan. Perhatikan saudara-saudara, hidupnya dimetaforakan, dikiaskan, diumpamakan seperti sekam. Sekam itu adalah kulit gandum atau kulit padi, kulit gandum kalau di Israel. Jadi sebelum gandum ini bisa digiling untuk menjadi tepung, kulitnya harus dikeluarkan dengan cara diirik atau digiling, sehingga terpisah dengan bulir-bulir gandum itu, dengan bijinya. Sudah terpisah, dikumpul, dan ternyata didapati sekam ini ringan sekali. Begitu diambil segenggam, ada angin sedikit bertiup, dilepaskan, angin akan membawa sekam ini. Itu sekam gandum, ringan sekali. Ini menunjukkan apa? Dua hal. Yang pertama, kesementaraan ada, tapi kemudian ditiup angin, tidak ada lagi. Mungkin kita mengatakan cara hidupnya seperti itu, penuh dengan penipuan, penuh dengan keserakahan, kekuasaan didapatkan dari kecurangan. Tetapi mengapa bisa bagus sekali ekonominya? Mengapa bisa jadi terkenal? Mengapa bisa kaya raya? Ingat, hanya sementara. Sekali kelak semuanya akan lewat, berganti dengan kehancuran, kebinasaan. Yang kedua, sekam itu ringan sekali, artinya tidak ada bobot. Bobot kata lainnya kualitas, kata lainnya substansi. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang tidak punya bobot kerohanian, tidak punya bobot iman, tidak punya bobot kehidupan, tidak punya kualitas kehidupan. Maka jangan heran kata firman Tuhan, saat penghakiman tidak akan tahan. Dengan kata lain, tidak lama-lama. Ibarat di pengadilan,
dalam proses pengadilan penghakiman, tidak ada bahan dari pengacara untuk memberikan pembelaan. Oh, dia katuk begini baik dan sebagainya. Tidak ada. Karena apa? Ringan. Tidak ada bobotnya. Langsung aja keputusan inkrah, masuk dalam penghukuman kekal. Begitu juga tidak akan tahan dalam persekutuan orang percaya, para pewaris surga. Ini para pewaris surga, dia tidak akan tahan di sana, akan tereliminasi dengan sendirinya. Karena begitu ringan, tidak ada bobot. Yang tertinggal adalah orang-orang yang berbobot, yang otaknya dipenuhi dengan firman, yang kehidupannya selalu mengekspresikan dan mengaktualisasikan firman Tuhan. Maka mari menjadi orang-orang Kristen yang berbobot, sehingga didapati kita adalah orang-orang benar. Saya kira ini hanya sebuah pemikiran firman Tuhan yang sederhana, tapi bisa menjadi resolusi bagi kita di tahun 2024 ini. Setiap tahun kan, awal tahun kita butuh resolusi. Saya kira ini sebuah tawaran resolusi yang tepat, yaitu mari menjadi orang-orang yang menjadikan firman Tuhan itu sebagai kesukaan pokok dalam hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin.